Oke, kita langsung ke cara yang pertama. Tekan tombol Windows plus R pada keyboard. Kemudian di sini kita ketik msconfig, kemudian enter. Nah, setelah sampai pada jendela ini, yang pertama-tama kita akan membuka atau masuk ke startup, kemudian pilih open text manager. Nah, di sini kita akan mematikan atau disable program-program yang ikut hidup pertama kali saat komputer dihidupkan atau pada saat komputer dinyalakan pertama kali. Nah, program-program yang ada di sini ini dia statusnya jika enable, maka dia akan hidup berbarengan bersama pada saat komputer dihidupkan. Nah, jika tidak dimatikan, maka ini akan memperlambat waktu booting atau memperlambat loading saat booting. Jadi di sini kita langsung enable saja yang tidak diperlukan. Ya, kita langsung disable. Misalnya yang ini juga saya akan matikan karena tidak terlalu penting. Di sini juga printernya kita matikan. Nah, yang kita akan biarkan tetap hidup itu hanya antivirus. Di sini saya punya Avast ya. Jadi saya biarkan tetap dia enable. Di sini juga Smadaf saya tetap biarkan dia enable. Nah, oke, setelah selesai ini kita tutup saja. Kemudian kita langsung masuk ke boot. Di sini ada tab boot, kita klik saja. Kemudian centang pada bagian ini not guide boot. Pada timeoutnya kita isi dengan angka 3. Kemudian masuk advanced option. Nah, di sini ada kolom number of processor, kita centang saja di bagian sini. Kemudian kita lihat ada berapa jumlah prosesor atau nomor prosesor yang sobat miliki. Di sini saya memiliki 3 nomor prosesor sehingga saya akan menggunakan keseluruhannya. Jadi jika sobat punya lebih, gunakan yang sebanyak-banyaknya. Misalnya seperti Intel Core i3, dia memiliki hingga 4 nomor prosesor ya. Nah, kalau misalnya seperti AMD Ryzen, prosesor AMD itu ada yang hingga sampai 10 ya. Jadi jika digunakan ini untuk booting atau untuk start, itu akan mempercepat loading atau mempercepat kinerja startupnya. Kemudian kita oke. Nah, untuk menerapkan settingan yang tadi, jangan lupa untuk klik apply ya. Apply, kemudian oke, dan restart. Klik di sini. Nah, di sini saya tidak melakukan restart ya. Tapi sobat harus melakukan atau klik di restart ini ya. Karena ini hanya tutorial, jadi saya tidak merestart karena settingan ini sebenarnya sudah saya terapkan di komputer ini. Oke, jadi kita ke cara yang selanjutnya dengan cara mematikan visual effect Windows yang tidak penting. Oke, di sini pada kotak pencarian Cortana, sobat ketik sistem setting. Nah, jika sudah langsung tekan enter. Kemudian pada kotak performance di sini sobat pilih setting. Nah, di sini ada pilihan adjust for batch performance. Sobat centang pada bagian ini. Kemudian hanya 3 yang akan kita aktifkan di sini ya. Yang pertama, show thumbnail instead of icons. Kemudian show window content while dragging. Kemudian yang ini. Nah, jika sudah, sobat langsung klik apply. Kemudian oke. Nah, di sini jika sobat bisa melihat ada startup and recovery. Kita coba masuk ke setting. Di sini kita dapat memaksimalkan untuk pengaturan startupnya ya. Sobat hilangkan saja centang yang ada di sini karena ini sangat tidak penting. Centang di sini akan berguna jika sobat memiliki dual boot atau multi Windows dalam satu komputer ya. Karena biasanya pengguna umumnya dia hanya memiliki satu Windows di komputernya. Jadi di sini kita hilangkan saja ya.
agar startupnya bisa dimaksimalkan. Kemudian jika sudah, langsung klik OK dan OK lagi. Selanjutnya kita akan mengatur power option ya. Di sini pada kotak pencarian Cortana ketikkan control panel. Nah, di sini pilih hardware and sound, pilih power option. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit. Ada baiknya jika sobat tetap memilih balance ini ya, pada centang balance yang direkomendasikan oleh Windows. Nah, namun jika sobat dalam keadaan sedang membutuhkan kinerja yang tinggi dari komputernya, misalnya sobat ingin mengerjakan sesuatu yang membutuhkan performa yang sangat bagus atau performa maksimal dari komputernya, sobat bisa memilih yang ini. Nah, namun saya menyarankan jika sobat memilih yang high performance di sini, itu sebaiknya sobat memang pada saat memilih ini sedang mengerjakan sesuatu yang membutuhkan sumber daya yang tinggi dari komputernya untuk menunjang performa PC sobat. Nah, tapi jika dalam keadaan penggunaan normal, misalnya hanya untuk browsing atau mengetik seadanya saja, lebih baik kita pilih yang ini ya. Nah, kalau yang ini saya pikir ini adalah opsional jika memang dibutuhkan. Nah, sobat bisa mencentang di bagian sini sehingga sobat akan mendapatkan performa yang maksimal dari komputernya. Nah, saya sendiri ketika memilih opsi ini biasanya pada saat melakukan pekerjaan desain grafis atau membuat video tutorial semacam ini, ataupun pada saat finishing, dalam hal ini merender video, saya mengaktifkan opsi ini. Bagi sobat yang menggunakan laptop, opsi ini dapat menguras baterai laptop sobat dengan sangat cepat. Jadi gunakanlah opsi ini secara bijak ya. Atau mungkin sobat pilih saja opsi power saver agar lebih hemat daya dan baterai. Oke, selanjutnya kita akan mengecek servis Windows yang tidak berguna, yang kemungkinan berjalan di balik layar atau di background ya. Caranya, tekan tombol Windows plus R pada keyboard, kemudian sobat ketikkan di sini service.msc, kemudian enter. Nah, jika sobat sudah sampai pada halaman ini, sobat bisa langsung memeriksa service mana yang berjalan di balik layar atau di background yang tidak terlalu sobat butuhkan atau yang tidak berguna pada komputer sobat ya. Nah, di sini saya tidak bisa mencontohkan banyak ya. Saya coba contohkan dengan mematikan Windows service Windows Update ya. Nah, ini sebenarnya cara mematikan Windows ini adalah cara paksa ya. Jadi kita memaksa Windows untuk tidak melakukan update. Nah, di sini Windows Update, sobat klik kanan, kemudian pilih Properties. Nah, di sini pada startup tipe, sobat bisa merubahnya dengan cara manual ataupun disable. Kedua pilihan ini sebenarnya kurang lebih sama. Namun saya mungkin memilih disable saja ya. Dan jangan lupa untuk di sini statusnya running, ini kita stop ya. Klik stop agar tidak ada lagi update Windows. Sehingganya perform untuk update ini dapat dialokasikan untuk kinerja komputer sobat ya. Jadi kita langsung klik apply, kemudian oke. Nah, contoh yang lainnya misalnya, nah di sini ada service print spooler ya. Nah, jika sobat pengguna laptop dan tidak punya printer,
Nah, ini sebaiknya sobat matikan saja. Caranya sama, klik kanan, kemudian properties, langsung disable atau manual, kemudian pilih di sini stop, kemudian apply dan oke. Nah, di sini saya tidak bisa mematikan ini ya, karena saya punya 4 printer yang terhubung ke komputer ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, selanjutnya sobat cari saja referensi di internet, servis mana saja yang tidak terlalu berguna di komputer, sehingga sobat bisa mematikannya, sehingga sumber daya yang tadinya terpakai untuk servis tadi yang digunakan di balik layar dapat teralokasi di kinerja komputer sobat, sehingga bisa meningkatkan performanya. Oke, jika sudah langsung klik close saja.